warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang relasi rekurens dengan fungsi pembangkit yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Yulianegara SPD, MPD. Sebelum kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nazira Yasmin dari kelas 6C dengan NPM 21106310500089 pada mata kuliah Matematika Kombinatori. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu ada definisi rekursif, yang kedua yaitu ada definisi fungsi pembangkit, dan yang ketiga yaitu bahas contoh-contoh soal. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu ada rekursif. Nah, rekursif sendiri yaitu definisinya salah satu metode dalam dunia matematika di mana rekursif ini didefinisikan sebagai fungsi yang mengandung fungsi itu sendiri. Jadi, untuk rekursif sendiri itu merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, untuk pengertian relasi rekursif sendiri yaitu sebuah formula dari rekursif yang tadi fungsi berulang-ulang, di mana setiap bagian dari suatu barisan itu ditentukan satu atau lebih dari barisan sebelumnya. Nah, misalkan jika ada sebuah angka, maka objek K ini akan bernilai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka untuk nilai relasi rekursif ini merupakan sebuah persamaan yang menyatakan AN, di mana untuk angka ini K-nya kurang dari nilai N. Maka ketika misalkan K-nya 2, maka N-nya 3, ketika K-nya 3, N-nya harus 4. Nah, supaya teman-teman lebih paham di sini mengenai bentuk umum relasi rekursif, yang pertama yaitu ada AN sama dengan 2AN-1, lalu yang kedua ada AN C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 sampai dengan CR AN-R, di mana CI ini kita sebut sebagai konstanta. Lalu yang ketiga yaitu ada AN sama dengan CA-N-1 ditambah Fn, dengan nilai Fn-nya merupakan sembarang fungsi dari N. Lalu yang keempat yaitu ada AN sama dengan A0 AN-1 ditambah A1. Tadi kan nilai K-nya harus lebih dari AN ya. Lalu di sini karena merupakan barisan, jadi A1 ditambah AN-2 ditambah sampai dengan AN-1 A0. Lalu yang terakhir ada AN, M sama dengan AN dikurangi 1, M ditambah AN dikurangi 1, N-1, terus nanti ditambah AN dikurangi 1, M-2, lalu seterusnya. Nah, nilai AN ini kita tidak dapat bisa mencari kalau misalkan nilai awalnya tidak diberitahukan. Nah, misalkan nilai A0-nya seperti A0, A1, A2 ini tidak diketahui. Nah, contohnya pada relasi rekursif ini, misalkan ada AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Nah, di sini kita tidak dapat cukup nilai untuk mencari sebuah nilai A0. Nah, maka di sini hanya kita harus minimal memiliki 2 nilai, yaitu yang pertama nih, misalkan diketahuinya A0 sama dengan 2, lalu A1-nya yaitu sama dengan 3, maka untuk mencari A2 akan sama dengan A1 ditambah A0, sehingga tadi A1-nya yaitu 3 ditambah A2-nya yaitu A0-nya yaitu 2, sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5, lalu nanti akan mencari A3 yaitu A2 ditambah A1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8, lalu seterusnya ketika akan mencari A4, A5 sampai dengan A6. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi pembangkit.
pengertian dari fungsi pembangkit sendiri yaitu merupakan sebuah suku yang menyatakan suatu barisan tak hingga AN yang tadi yang kita bahas sebelumnya, di mana sebagai koefisien suatu deret yang berpangkat formal, di mana deret ini dihasilkan dari proses sebuah fungsi pembangkit dari barisan-barisan yang telah kita buat tadi. Definisi fungsi pembangkitnya yaitu kita misalkan nih ada A itu A1, A2, A3 sampai dengan seterusnya yang merupakan suatu barisan. Nah, di sini untuk fungsi pembangkit itu dibagi menjadi dua supaya teman-teman lebih paham. Yang pertama yaitu ada fungsi pembangkit biasa dan juga fungsi pembangkit eksponensial. Untuk fungsi pembangkit biasa sendiri, bentuknya lebih sederhana dari fungsi pembangkit eksponensial. Nah, dapat teman-teman lihat di sini untuk rumus fungsi pembangkit biasa dari pemisalan A tadi kita definisikan sebagai Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan hingga AN X pangkat N. Kenapa AN X pangkat N? Karena kita tahu bahwa fungsi pembangkit tadi berdasarkan deret-deret dari pangkat formal, barisan dari deret-deret pangkat formal. Nah, di mana tadi sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensial berbeda sama bentuknya, namun agak lebih ada tambahannya sedikit, yaitu dengan adanya n faktorial. Nah, di mana teman-teman bisa menyebutnya untuk fungsi pembangkit ini berdasarkan deret Taylor. Nah, kalau teman-teman sudah belajar deret Taylor di sini bahwa fungsi eksponensial ini berdasarkan deret Taylor, di mana kita definisikan untuk Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan hingga AN X pangkat n per n faktorial, sama seperti tadi, cuma di sini ditambah dengan n faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial ditambah A3X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah A4X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya sampai dengan n. Nah, supaya teman-teman di sini lebih paham tentang fungsi pembangkit biasa dan juga fungsi pembangkit eksponensial pada relasi rekursif, di sini kita akan bahas. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nomor 1 di sini ada tentukan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan berikut, yaitu ada 5,3, 5,3, 5,3 dan seterusnya. Polanya akan sama seperti ini sampai dengan pola ke n. Sehingga kita menggunakan rumus pembangkit eksponensial, karena di sini ditanyakannya dengan menentukan fungsi pembangkit eksponensial, kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu Px sama dengan n sama dengan 0 sampai dengan hingga AN pangkat X pangkat N dibagi dengan X faktorial. Nah, karena tadi A0-nya yaitu 5 ditambah 3-nya sebagai A1 dikalikan dengan X ditambah, karena bentuknya 5 lagi, 5 dikalikan dengan X pangkat 3 per 2 faktorial ditambah, karena setelah 5 3 dikalikan X pangkat 3 per 4 faktorial ditambah 5 dikalikan dengan X pangkat 4 per 4 faktorial sampai dengan seterusnya. Nah, kita keluarkan koefisien yang bisa kita jumlahkan. Nah, di sini ada 5 ditambah dengan 5 dikalikan dengan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah ada 5 lagi, 5 dikalikan dengan X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya sampai dengan suku ke N, ditambah di sini ada 3 dikali X sehingga kita dapat 3X, lalu ada 3 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial sampai dengan seterusnya. Di sini kita akan memfaktorkan karena di sini semuanya
sampai dengan x n ditambah dengan yang 3 juga sama, kita keluarkan, kita faktorkan sehingga kita peroleh 3 dikalikan dengan x ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial sampai dengan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah kita faktorkan supaya bentuknya lebih sederhana, nah kita ketahui bahwa kita simpan lagi 5-nya di depan. Untuk 1 ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial itu bentuknya kita ubah menjadi e pangkat x ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial itu nanti bentuknya menjadi e pangkat negatif x per 2 ditambah dengan yang 3 juga sama, dikeluarkan dulu 3-nya, bentuknya sama, e pangkat x min e pangkat min x per 2. Nah, karena bentuknya sudah sederhana, lalu di sini kita kalikan, yaitu 5 dikali dengan e pangkat x 5x pangkat x ditambah 5 e pangkat min x ditambah yang 3 juga sama, kita kalikan 3x pangkat x dikurangi 3e pangkat min x dibagi dengan 2 karena penyebutnya sama 2. Nah, lalu setelah itu kita operasikan secara aljabar, yaitu yang berpangkat positif dengan pangkat positif, yang berpangkat negatif dengan negatif, sehingga kita peroleh 5e pangkat x ditambah 3e pangkat x sama dengan 8e pangkat x ditambah 5e pangkat min x dikurangi 3e pangkat min x sama dengan 2e pangkat min x per 2. Kita peroleh bahwa kita bagi 2, 8 bagi 2 4e pangkat x ditambah 2 bagi 2 yaitu e pangkat min x. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit biasa. Nah, soalnya yaitu gunakanlah fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut, di mana kita ketahui bahwa A0-nya yaitu 1, A1-nya yaitu 3 sampai dengan AN sama dengan 2A N-1 ditambah 4 pangkat N-1 di mana N-nya lebih dari 2. Nah, kita ketahui bahwa fungsi pembangkit biasa ini dirumuskan dengan Px sama dengan N sama dengan 0, sigma N sama dengan 0 sampai dengan K hingga AN X pangkat N. Nah, supaya kitanya tidak kebingungan, maka kita kita buat satu persatu, karena kita tahu bahwa tadi bentuk umumnya yaitu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, lalu untuk rekursifnya tadi AN sama dengan 2, AN-1 ditambah 4N-1 di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kita kalikan setiap suku bagiannya dengan X pangkat N, kemudian kita ambil karena tadi nilai sigmanya N sama dengan lebih besar dari sama dengan 2, maka nilai 2-nya kita masukkan kan 2 sampai dengan T hingga, sehingga kita peroleh sigma N sama dengan 2 sampai dengan T hingga AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan N sama dengan 2 sampai dengan T hingga 2A N-1 ditambah 4 pangkat N-1 dikalikan dengan N X pangkat N sama dengan, karena bernilai 2, 2-nya kita pisahkan dari sigma N sama dengan 2 sampai dengan T hingga AN-1 X pangkat N ditambah dengan N sama dengan 2 sampai dengan T hingga 4 pangkat N-1 X pangkat N. Nah, supaya lebih mudahnya kita buat menjadi satu-satu, kita pecahkan satu-satu. Untuk yang pertama, yang A di mana sigma N sama dengan 1 sampai dengan T hingga AN X pangkat N. Nah, kita ubah menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga AN X pangkat N min A0 dikurangi A1X, sehingga kita mempunyai nilai Px-nya yaitu min 1 min 3X. Nah, untuk yang keduanya kita peroleh yaitu dengan sama kayak tadi pengerjaannya dari dari bentuk rekursif yang telah diketahui, kita peroleh bahwa 2x dikalikan dengan px min 1, 2x px min 2. Nah, untuk persamaan yang ketiga yang sigma n sama dengan 2 sampai dengan T hingga 4 pangkat N-1 X pangkat N,
kita peroleh bahwa X-nya kita keluarkan, sigma N sama dengan 2 sampai dengan T3 4 pangkat N-1 X pangkat N-1. Karena tadi X-nya dikeluarkan, kita peroleh bahwa untuk N sama dengan 1 sampai dengan T3 4 pangkat N-1 X pangkat N-1 dikurangi 1 sama dengan X, untuk nilainya itu 1 per 1 dikurangi 4X min 1, sehingga kita peroleh bahwa nilainya yaitu X, karena X dikali X kali 1 itu X, dibagi dengan 1 per 4X dikurangi dikurangi X, jadi satunya kita ganti dengan X, sehingga dari ketiga yang suku-suku tadi kita pisah, kita satukan menjadi nilai PX min 1 min 3X sama dengan 2X PX min 2X ditambah X per 1 per 4 X min X. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai PX, sehingga PX-nya sama dengan 1 min 3X dibagi dengan 1 min 4X dikali dengan, karena 2X ini bentuknya menjadi 1 min 2X. Nah, karena bentuknya kiri sama dengan kanan, sehingga di sini kita faktorkan atau perkecil menjadi 1 min 3X per 1 min 4X dikalikan dengan 1 min 2X sama dengan 1 per 2 per 1 min 4X ditambah 1 per 2 1 min 2X. Nah, maka nilai PX-nya akan sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 1 per, kita faktorkan supaya pecahannya, supaya penyebutnya sama, 1 per 1 dikurangi 4X ditambah 1 per min 2X, kita keluarkan lagi 1 per 2, di sini karena 1 min 4X berarti bentuknya menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan T3 4X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai dengan T3, di sini ada 2X pangkat N, sehingga bentuk PX-nya yaitu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan T3 1 per 2 dikalikan dengan 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N dikalikan dengan X pangkat N sesuai dengan bentuk tadinya. Nah, karena AN adalah koefisien dari X pangkat N dalam PX-nya, maka penyelesaian relasi rekursifnya yaitu kita ganti nilai X-nya dengan N, sehingga kita peroleh bahwa 1 per AN sama dengan 1 untuk bentuk AN-nya 1 per 2 dikalikan dengan 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N, di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 0 dengan ketentuan tadi, di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ada beberapa catatan untuk pengerjaannya, di mana pada dasarnya relasi rekursif ini diselesaikan dengan menggunakan fungsi pembangkit, baik itu eksponensial ataupun biasa. Nah, untuk jenis relasi rekursif akan lebih mudah diselesaikan dengan fungsi eksponensial daripada fungsi pembangkit biasa, yang telah teman-teman tadi lihat bahwa dengan menggunakan fungsi eksponensial akan lebih sedikit penyederhanaannya dibanding dengan fungsi pembangkit biasa yang agak lebih rumit. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi tentang fungsi rekursif ini, yang pertama yaitu relasi berulang atau relasi rekursif ini adalah sebuah persamaan yang menyatakan sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari sama dengan 0, di mana relasi ini adalah relasi berulang dengan A1, A2, AN sampai dengan AN-1. Lalu untuk penyelesaian relasi rekursif sendiri yaitu terdiri dari beberapa. Untuk fungsi pembangkit biasa ada 2 jenis, yaitu relasi rekursif homogen koefisien konstan. Lalu yang kedua yaitu ada relasi rekursif linier non homogen koefisien konstan. Lalu ada untuk fungsi pembangkit eksponensialnya sama, ada homogen non konstan dan juga homogen koefisien non konstan. Ini kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan dan penjelasan
video yang telah saya sampaikan barusan. Semoga ilmunya bisa teman-teman dapatkan dan juga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Bye-bye.